Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar, bagaimana kabar kalian? Sudah siap belajar tematik? Bersama saya, Pak Heri, belajar tematik di mana saja dan kapan saja. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar kelas 6, tema 6, menuju masyarakat sejahtera. Subtema 2, membangun masyarakat sejahtera. Pembelajaran 6. Pada pembelajaran 6, kita akan belajar materi Bahasa Indonesia, PPKN, dan SPDP. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menjelaskan pentingnya pelaksanaan hak sebagai warga negara. 2. Dengan kegiatan berdiskusi, siswa dapat menuliskan pentingnya melaksanakan hak. 3. Dengan kegiatan berlatih, siswa dapat menuliskan kalimat utama dan gagasan utama setiap paragraf. 4. Dengan kegiatan menulis, siswa dapat menuliskan pengalamannya dalam melaksanakan hak sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. 5. Dengan kegiatan mengamati gerak tari daerah, siswa dapat menunjukkan gerak tari kreasi jenis tunggal dengan tepat. Dan yang keenam, dengan kegiatan berlatih gerak tari kreasi jenis tunggal, siswa dapat memperagakan gerak tari kreasi jenis tunggal dengan tepat. Dan materi pembelajarannya tentang pelaksanaan hak warga negara Indonesia. Kemudian, informasi penting dalam teks non-fiksi berdasarkan rumusan gagasan utama pada setiap paragraf dan gerak bentuk tari tunggal. Mari kita mulai pembelajaran. Di desa tempat tinggal Beni sedang diadakan pemilihan kepala desa. Beni bertugas menjaga adik di rumah karena ayah dan ibu Beni ikut memilih di balai desa. Ayah dan ibu Beni telah mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia, yaitu hak mengemukakan pendapat melalui pemilihan kepala desa. Hak ini termasuk hak dalam bidang politik. Sudahkah kamu mendapatkan hakmu sebagai warga negara Indonesia? Setiap warga negara Indonesia memiliki hak mengemukakan pendapat dalam berbagai bentuk. Hak mengemukakan pendapat dalam pemilu ada batasan umur, yaitu setelah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Melaksanakan hak dalam pemilu sangat penting demi kesejahteraan bersama. Bagaimanakah pengalamanmu dalam melaksanakan hak sebagai warga negara Indonesia? Ayo membaca. Mengapa harus melaksanakan hak? Pemenuhan hak warga negara Indonesia berkaitan erat dengan upaya pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan nasional Indonesia. Kamu tentu sudah memahami tujuan nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Untuk mencapai tujuan nasional, ditetapkan hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia hendaknya dilakukan secara seimbang. Tidak boleh hanya melaksanakan kewajiban atau sebaliknya. Biasakan mendahulukan kewajiban daripada menuntut hak. Dengan demikian, akan tercapai kesejahteraan dan keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara. Pelaksanaan hak warga negara Indonesia merupakan hal yang penting. Misalnya, pelaksanaan hak dalam pemilu. Pemilu merupakan kegiatan yang memilih orang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Keikutsertaan warga negara dalam pemilu sangat penting untuk
untuk menentukan kebijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat, diharapkan pejabat politik yang terpilih bisa melaksanakan amanah rakyat dengan menjalankan pemerintahan berdasar atas kedaulatan rakyat. Jadi, kesejahteraan rakyat akan lebih diperhatikan. Ayo berdiskusi. Bentuklah kelompok terdiri atas 5 anak, kemudian diskusikan hal berikut. 1. Apa pentingnya melaksanakan hak berdasarkan bacaan di atas? 2. Apa pentingnya melaksanakan hakmu untuk dirimu? Hasil diskusi seperti yang pertama, berdasarkan bacaan di atas, dapat disimpulkan pentingnya melaksanakan hak sebagai berikut. Mendukung tercapainya tujuan nasional, kemudian mempercepat pembangunan nasional, dan mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Dan jawaban dari pertanyaan yang kedua, apa pentingnya melaksanakan hakmu untuk dirimu? Yaitu yang A, dapat mengharumkan nama daerah atau tempat tinggal atau nama bangsa di kancah nasional karena mendapatkan pendidikan termasuk pelaksanaan hak. Contoh, Olimpiade Sains dan atlet renang. B, di sekolah dapat belajar dengan lancar dan nyaman. Contohnya, sarapan pada pagi hari membuat tubuh memiliki energi dan dapat berkonsentrasi saat mengikuti pembelajaran. Ayo berlatih. Bacalah kembali bacaan berjudul "Mengapa harus melaksanakan hak" dengan cermat. Kemudian, jelaskan informasi penting yang terdapat pada teks non-fiksi tersebut berdasarkan rumusan gagasan utama pada setiap paragrafnya. Adapun langkah-langkah yang harus kamu lakukan sebagai berikut. Pertama, tuliskan kalimat utama pada setiap paragraf. Kedua, tuliskan gagasan utama pada setiap paragraf. Ketiga, tuliskan gagasan utama dari teks non-fiksi berdasarkan gagasan utama setiap paragraf. Tuliskan hasilnya dalam bentuk tabel seperti contoh di bawah ini. Yang paragraf pertama, kalimat utamanya, pemenuhan hak warga negara Indonesia yang berkaitan erat dengan upaya pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan nasional Indonesia. Dan gagasan utamanya, pemenuhan hak warga negara Indonesia. Pada paragraf kedua, kalimat utamanya, hak dan kewajiban warga negara Indonesia hendaknya dilakukan secara seimbang. Dan gagasan utamanya, pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang agar tercapai kesejahteraan dan keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir, paragraf ketiga, kalimat utamanya, contoh pentingnya pelaksanaan hak warga negara Indonesia. Dan gagasan utamanya, pelaksanaan hak warga negara Indonesia. Dari gagasan utama setiap paragraf, dapat disimpulkan gagasan utama teks non-fiksi tersebut, yaitu pelaksanaan hak untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Ayo menulis. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, tentu kamu sudah pernah melaksanakan hak. Coba tuliskan pengalamanmu melaksanakan hak sebagai warga negara Indonesia. Tuliskan hak dan ketentuan hukum yang menjamin hak tersebut. Kemudian ceritakan bentuk pelaksanaan dan manfaat yang kamu peroleh dengan terlaksananya hakmu sebagai warga negara Indonesia. Tuliskan hasil dalam kolom berikut. Presentasikan secara lisan di depan kelas. Jadi silahkan kalian menulis contoh hak yang telah kamu lakukan. Kemudian kalian tulis pengalamanmu dan ketentuan hukum yang menjamin hak tersebut. Masih berkaitan dengan pelaksanaan hak.
Kamu juga mempunyai hak kebebasan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya bangsa demi kemajuan kebudayaan nasional. Hal ini bisa kamu lakukan dengan cara mempelajari sebuah tarian daerah. Tarian daerah merupakan akar kebudayaan nasional yang penting untuk dipelihara dan dikembangkan. Lakukan kegiatan berikut. Ayo mengamati. Amatilah gerak-gerak bentuk tari tunggal berikut. Gerak tari berikut merupakan lanjutan dari gerak tari pada pembelajaran 4. Gerak tari ini bertemakan kepahlawanan. Berikut gerak-gerak tari bertemakan kepahlawanan. Yang pertama, berlari-lari kecil membuat lingkaran ke kanan lalu ke kiri. Kemudian meluruskan tangan kanan ke kanan dan kaki kiri ke arah kiri jinjit. Gerakan di atas dilakukan 2 kali 8 hitungan sesuai hitungan pada gambar di atas. Jadi pada hitungan 1 sampai 8 yang pertama, melakukan lari-lari kecil membuat lingkaran ke arah kanan. Kemudian pada hitungan kedua 1 sampai 7, lari-lari kecil ke arah ke kiri, dan pada hitungan ke-8 berhenti, kemudian meluruskan tangan kanan ke kanan dan kaki kiri ke arah kiri jinjit. Yang kedua, memainkan tongkat. Tongkat diluruskan ke atas ke samping kanan, kemudian lurus ke atas lagi dan ke samping kanan lagi. Perhatikan arah pandangan kepala sesuai gambar. Jadi pada hitungan 1, tongkat lurus, kemudian pandangan ke samping kiri. Hitungan kedua, tongkat dimiringkan, pandangan lurus ke depan. Hitungan ketiga, tongkat lurus, pandangan ke arah kanan. Dan hitungan keempat, tongkat dimiringkan, kemudian pandangan lurus ke depan. Gerakan di atas dilakukan 4 kali 4 hitungan. Kerjasama dengan orang tua. Banyak cara yang dapat kamu lakukan untuk melaksanakan hak-hakmu sebagai warga negara Indonesia. Mintalah bantuan orang tuamu untuk bersama-sama mengidentifikasi bentuk-bentuk pelaksanaan hak warga negara. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.